Shalom adik-adik, selamat datang di Bina Iman hari ini. Nah, sebelum kita memulai, marilah kita nyanyikan satu lagu pujian, yaitu Jangan Lelah. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengundang kami ikut serta dalam ibadah ini. Dengan rendah hati kami datang membawa serta pujian, syukur, suka duka, dan segala kekurangan kami. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian, perasaan, dan akal budi kami senantiasa terarah kepadamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dari Injil Matius bab 24 ayat 37 sampai dengan ayat 44. Berjaga-jagalah dan siap siagalah. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia pada waktu itu. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang lain seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari
mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Halo adik-adik semua, Shalom. Hari ini adalah hari Minggu Advent yang pertama. Kita ada 4 Minggu Advent. Nah, kita minggu ini masuk yang Minggu Advent yang pertama. Masa Advent itu apa sih? Masa Advent itu adalah masa kita menantikan kedatangan Tuhan dan persiapan hati untuk menyambut hari Natal. Banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang dalam mempersiapkan diri untuk menyambut Natal. Apa saja? Coba. Yang sering kita lakukan di rumah, menyiapkan pohon Natal, menghias pohon Natal dengan lampu-lampu yang indah, dengan hiasan-hiasan pohon Natal yang indah. Lalu ada juga yang membuat kue-kue Natal, permen, lalu untuk dipersiapkan untuk dimakan saat Natal nanti. Apalagi ya? Oh iya, ada juga yang membuat kartu ucapan Natal untuk dikirimkan ke kerabat atau ke teman-teman di tempat yang lain. Nah, sambil kita bersiap-siap menyambut Natal, ada satu hal lagi yang paling penting yang harus kita persiapkan. Apa yaitu ya? Yesus berjanji bahwa ia akan datang kembali, maka kita harus berjaga-jaga dan bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tetapi kapan ya Tuhan Yesus datang lagi? Injil mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus akan datang. Bahkan para malaikat yang mengumumkan kelahirannya juga tidak tahu kapan Yesus akan datang kembali. Jika kita tidak tahu kapan Yesus akan datang, lalu bagaimana kita harus bersiap-siap? Nah, untuk menyambut kedatangannya, kita dapat bersiap-siap dengan selalu melakukan hal-hal yang Yesus telah ajarkan. Apa itu? Yang terutama adalah Yesus mengajarkan bahwa kita harus selalu mencintai Allah dan sesama kita, seperti Allah yang sudah terlebih dahulu mencintai kita. Nah, yuk adik-adik bersiap-siap menyambut Natal. Kita siapkan hati bahwa kita harus menyambut kedatangan Yesus dengan melakukan ajarannya, yaitu mengasihi Allah dan sesama. Nah, ayat emas pada bacaan minggu ini adalah, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ayat emas diambil dari Injil Matius bab 24 ayat 44. Adik-adik boleh buka, lalu kita baca sama-sama ya. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Oke adik-adik, sekian firman hari ini. Sampai jumpa di Bina Iman Online minggu depan. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menguatkan kami melalui kehadiran-Mu dalam ibadah ini.
Semoga hidup kami dipenuhi rasa syukur baik dalam suka maupun dalam duka. Bapa, kami mohon rahmat-Mu bagi mereka yang tidak bisa hadir dalam ibadah pada hari ini. Semoga mereka semua tetap dalam naungan kasih-Mu, sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa bersama Putra dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri Bina Iman hari ini, marilah kita menyanyikan lagu penutup, yaitu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Oh menarik dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Tetap hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Menarik dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu dan dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sampai jumpa lagi di lain kali. Tuhan memberkati.